Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobrol. Masih biasa nih, ada Mas Ayung yang mau berbagi cerita. Tentunya cerita yang mistis dan bombastis. Ayo Mas Ayung, nyapa kawan-kawan dulu. Nyapa kawan-kawan Iya, dulu. baru nanti kita lanjut cerita nih. Baiklah, mistis dan bombastis. Iya, pastinya. Terakhirnya pas, semua aku ya bombastis, Bib. Tapi ya supaya begitu ya, Bib. Moga-moga harapannya begitu. Oke, aku tanya apa kawan-kawan dulu. Monggo Mas Ayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua di acara ngobrolin yang horor-horor. Seperti biasa, aku mau nyapa kawan-kawan dulu, kami gitu ya, kan menyapa kawan-kawan dulu yang baru mampir di channel ini. Semoga betah, semoga terhibur seperti itu, dan kami bisa menyuguhkan suatu cerita horor yang sesuai yang diharapkan, begitu ya, Bib ya. Udah, Bib, penutupan langsung, Bib. Gitu, boleh. Mas Labib mau cerita, Mas Labib? Kalau cerita nanti aja di KM. Nanti di KM ya. Iya. Baik, Mas Labib, ditunggu rese-resenya, ditunggu pertanyaannya ya, Bib ya. Baik, ini ada sebuah kisah tentu, Bib. Kisah ini datangnya dari seorang sahabat. Dia menceritakan tetangganya ya. Tetangganya itu namanya, yang enak siapa ya tadi? Santoro wis ya. Namanya Mas Santoro, panggilannya Mas San gitu. Kalau enggak Mas Toro. Dia itu sebenarnya apa ya? Kalau di kampung, ini kan tinggalnya kita lagi-lagi pasti tinggalnya di kampung, kampung yang jauh dari perkotaan. Kalau dulu ngomongnya jauh dari bising-bising, hiruk pikuk kendaraan. Tapi kalau sekarang jauh dari kota tapi berisi kendaraan, Bib. Karena apa? Tol yang baru itu melewati desanya Mas Santoro. Artinya kesaduan, kenyamanannya desa ketika malam hari terutama biasanya itu ada suara jangkrik, binatang malam. Ini sekarang berganti suara bising kendaraan. Suara mesin ya sekarang ya. Iya, walaupun nggak terlalu deket banget sih, mungkin 200-300 meter di tengah sawah sana, tapi suaranya itu benar-benar bising banget. Akhirnya kalau misalnya ada orang sekarang mengatakan ke desa itu ayam begini, itu buat Mas Santoro dan warga yang lain enggak banget begitu loh. Tapi mereka juga enggak menolak sebuah kemajuan karena memang harus seperti itu, Bib. Ya kan? Dan ini enggak penting untuk dibahas, Bib. Yang jelas ini ceritanya Mas Santoro. Jadi yang dihadirkan oleh kawan tadi, sebut saja kawan aku itu namanya Andri. Jadi Santoro itu, Mas Ayung, dari kecil udah ditinggal sama bapak sama ibunya. Ditinggal bapak sama ibunya maksudnya. Jadi ditinggal ke pasar apa ditinggal kemana maksudnya? Ditinggal ke pasar. Apa ditinggal kemana gitu? Ya? Ditinggal meninggal, Bib. Jadi orang tuanya meninggal. Yang satu bapaknya karena kecelakaan pada saat beliau usia 2 tahun. Yang keduanya ibunya itu meninggal karena sakit. Pada saat dia itu usia sekitar 7 tahunan lah, seperti masih itu. Lumayan kecil ya. Iya, akhirnya kan gini kata Mas Andri, Santoro itu anak satu-satunya dari 2 pasang suami istri itu ya, dari bapak ibunya itu. Terus karena memang anak-anak satu-satunya dan caranya memang mereka itu mungkin saking sayang sama Santoro itu, dari dulu tuh Santoro dimanjakan, Bib. Santoro itu dimasan gitu, sangat dimanjakan oleh bapak dan ibunya almarhum. Kemudian setelah bapaknya dalam kecelakaan mobil itu meninggal, Santoro itu kan ikut sama ibunya dan ikut dapat dari sisa-sisa usahanya bapaknya itulah, sama sepetak rumah juga tanah waktu itu buat biaya hidup selama kurun waktu sekian lama, dan ibunya itu mulai jualan ini itu. Tapi tetap aja Santoro itu tetap dimanjakan karena memang udah seperti itu tadinya, Bib. Nah akhirnya setelah ibu mulai jatuh sakit, habis semua harta buat pengobatan. Nah kemudian Santoro itu setelah ibunya meninggal itu diserahkan, dialih rawat begitu ya, dirawat sama mbahnya. Sebenarnya sih kalau misalnya saudara Santoro yang lain ada,
berarti sepupu. Terus maksudnya ibunya itu, kalau bapaknya itu nggak tahu, bukan orang sini, orang seberang begitu. Jadi yang ya. sini orang ibunya. Ibunya dan ibunya itu punya saudara sebenarnya, tapi jauh-jauh semua, Bib. Mereka itu ada di luar kota semua. Sementara tinggal yang ada pertalian saudara itu cuman nenek begitu. Iya. Dan nenek itu nggak jauh dari kampungnya Santoro. Ya masih satu desa lah. Akhirnya kalau warga ya ada yang pengen mungut, kalau nggak pengen merawat Santoro kecil gitu, tapi kan namanya masih punya saudara, masih punya orang tua, tetap mau sama Simbah. Sama Simbah, tapi Simbah karena memang hidupnya sendirian dari dulu, anak-anaknya pulang paling kalau lebaran aja. Itu pun sesekali, kadang pulang, kadang enggak. Kalau ada lagi rame masalah kayak kemarin pandemi apalagi ya sama sekali nggak pulang. Akhirnya Santoro itu dirawat sama mbahnya ya buat teman gitu, kata Simbah, buat teman. Karena memang dia kesepian. Kalau mbahnya itu walaupun setua itu, tapi dia itu masih bisa dibilang masih ya sehat, ya energik. Dia nggak pengen minta-minta sama anak, ngandelin duitnya anak kalau dikirimin. Itu kalau dikirimin lah ya. Terus dia juga nggak pengen belas kasih tetangga karena manula atau compo. Dia nggak compo, sehat, sering ke kebun, sering ke sawah, walaupun bukan sawah dan kebunnya sendiri. Jadi kalau orang merintah, Mbah, ya Mbah Katmi lah ya, Mbah Katmi. Mbak Katmi, aku minta dianuin selereki godong, metna godong. Itu daunnya pisang, ya dia berangkat kayak gitu. Kalau ke sawah buat matun itu nganuin rumput yang ditandur itu juga kan, dia juga berangkat, masih kuat seperti itu, Bib. Dan semua yang tadinya buat sendiri, buat biaya hidup sendiri, sekarang udah kan dibagi karena kehadiran Mas Santoro kecil itu tadi. Cucunya gitu ya. Iya, selama Mas Santoro itu dimulai dari 7 tahun. Nah nyatanya Santoro itu memang udah dididik manja, Bib, dari dulu. Udah dididik manja dan apa-apa kepenuhan semuanya, keinginannya dari dulu. Bajane primen kayak gitu kan. Akhirnya Simbah untuk memperbaiki itu kan susah. Iya, pola hidupnya. Pola hidupnya kalau udah seperti itu sejak lama. Tapi ya mau nggak mau, mumpung masih sekecil itu, 7 tahun masih ada kesempatan gitu kan. Ya sering diminta bantuin Simbahnya kalau ke sawah, kalau misalnya diperintah sama tetangga ngerjain apa, Santoro yang suruh ngambilin apa. Kalau tentang kayu suruh ngiket, sering apalah. Itu pertama-tama ya berat banget buat Santoro. Apalagi dia tuh pengen bergaulnya sama anak-anak kampung yang lain yang statusnya lebih ekonominya lebih mapan orang tuanya kan. Tapi setelah bertambahnya usia, bertambahnya umur, Santoro mulai mengerti ternyata aku memang nggak bisa minta-minta seenaknya kayak gitu loh, karena aku hanyalah siapa sih? Aku ternyata nggak punya orang tua. Orang tua aku udah meninggal semua, saudaranya jauh. Ada cuman Simbah makin tua makin manula kayak gitu. Sehat, ada kalanya juga sakit. Tapi dia dapatnya seberapa? Aku minta, udah mulai hidup, artinya udah mulai rada hidup gitu, Bib. Jadi dia tetap bawaannya dulu yang apa-apa itu dipenuhi masih ada, tapi sisi lain juga mulai ada pertentangan gitu loh. Logikanya dia bermain, oh iya aku nggak boleh minta-minta seperti itu. Akhirnya pelariannya dia pun pengen kerja gitu kan, karena usia berapa tuh? Ya kan ini cerita singkat aja gitu kan, cerita jadi usia 15-16 tahun itu kan sekolah, dia putus sekolah, dia mulai nyari-nyari kerjaan, ikut sana sini, kadang-kadang bongkar muat pasir, kadang-kadang orang nebang kayu, dia ikut-ikutan gotong-gotong kayak gitu kan. Bodohnya jadi gede tinggi kayak gitu. Tapi sosoknya yang lagi kecil itu rame, sosoknya yang dari kecil itu ini ya sering berbaur sama orang-orang karena memang menyadari dirinya siapa, jadi pemurung. Setelah dia gede malah jadi pemurung, sering menutup diri. Jadi kalau misalnya dia memang tampangnya ganteng, kalau misalnya teman-teman gitu, kalau enggak yang satu kerjaan sama dia pas lagi ada kerjaan gitu ya, lagi pas muat pasir, misalnya ada yang lebih tua gitu, San, kan nasir kamu, ada yang nasir sama kamu, nasir apa kayak gitu, dia bilang kayak gitu.
nggak apa-apa, kamu nggak usah minder. Siapa yang minder? Tapi dia tidak nggak lanjutin sama sekali kan, dia sadar aku siapa kayak gitu loh, Bib. Tapi ya meskipun sering begitu seolah-olah alih-alih dia itu nerima, alih-alih dia itu merasa dirinya siapa, tapi sebenarnya sisi lain dari dirinya itu bertentangan dengan itu, Bib. Aku harus berontak. Dia pengen berontak, aku pengen berubah, aku pengen menjadi sesuatu, aku pengen dihargai sama orang lain, punya tempat. Aku nggak pengen dihina-hina, padahal ya mungkin perasaannya sendiri. Ya adalah satu dua orang, kalau misalnya tetangga ya, apalagi ibu-ibu rempong kalau ngobrol kan, Antoro. Tapi gagah yuk, gagah apa? Nyambut gawennya seperti itu, kayak gitu kan, kerja seperti itu yang diharapin apa? Yang penting gagah. Emang pan dipakani gagah itu sungkan, orang laki aku ya sungkan katanya seperti itu, Bib. Mau diempanin cuman ganteng ya, iya, kan pakai nasi buat pakai ganteng ya. Iya. Akhirnya kan buat omongan kayak gitu ya sering dengar dari selentingan tetangga. Kadang-kadang mbahnya nangis pulang. Kenapa mbah nggak mau cerita? Tahu-tahu tetangganya yang ngomong gara-gara si Santoro itu dihina sama tetangga kayak gitu. Ini ada itu terpecut. Aku harus jadi orang, aku harus jadi sesuatu kayak gitu loh. Sementara ada hal di samping itu ya, ada tawaran dari seorang temennya Santoro lagi, itu dari omnya katanya, ada pekerjaan tapi cukup berisiko, Bib. Apa tuh, Bang? Ya dia nggak mau nyebut pekerjaannya apa sih, Mas Andri. Dan tolong ini jangan diomongin sih, Mas. Tapi emang nggak bertentangan dengan hukum. Tapi kerjaan itu menjanjikan katanya, tapi dengan satu syarat yaitu dia siap dengan resiko apapun kayak gitu, karena memang lingkungannya keras. Di waktu itu, Bib. Jadi dia itu harus kerja di sini, apa bilangan Jakarta Utara, Priok gitu ya, di pelabuhan, Bib. Iya. Itu kan dulu lumayan ini ya, Bib, ya. Siapa yang nggak kenal di sana ya. Makanya Santoro itu ada tawaran seperti itu, tapi ketika dia mengiyakan masih ditolak sama temannya tadi ya, sama omnya juga, katanya nanti bukan sekarang. Ya sekitar 6 atau 7 bulan lagi loh. Oh masih lama om. Ya nggak apa-apa buat persiapan kamu dulu di sana keras. Kalau kamu itu rimba raya, kalau kamu nggak jadi macan, kamu yang dimakan, kamu jadi kijang katanya begitu. Maksudnya apa om? Maksudnya apa? Kamu harus jadi orang kuat di sana. Itu saling senggol, saling sekut. Kamu harus kuat di sana. Itu kepikiran. Tapi dia termotivasi karena gaji yang ditawarkan di pekerjaan tersebut. Terus sekiranya gaji itu akan bisa merubah nasib aku dan nantinya aku nggak dilajain lagi sama orang-orang. Tapi kan itu pikirannya sendiri atau apa itu, Bib. Akhirnya dia bersikeras mulai saat itu di luar dia itu mengerja hari-hari kalau ada pekerjaan gitu ya. Dia itu belajar sesuatu, Bib. Untuk kekuatan kanuragan gitu. Iya, belajar sana sini dapat informasi apa. Nanti kalau misalnya yang lucu ada ini ya, perguruan silat atau tenaga dalam atau apa gitu, masuk dia. Misalnya 1-2 minggu nanti ada tetangga yang ngomong, berarti tahu kayak gitu, dia keluar, Bib. Iya. Dia keluar. Nggak pengen diketahuin sama pengen tetangga. diketahuin siapapun. Terus nanti pindah lagi di perguruan mana walaupun jauh dari kampungnya dia, pakai sepeda ke sana. Nanti belajar lagi, ada yang ngerti lagi, keluar lagi, seperti itu terus. Nah, kalau dalam benaknya Santoro, kalau kayak gini terus, kapan aku bisanya kan? Iya. Dan dia juga mulai akhirnya belanja ke ini kan, ke kota, nyari-nyari buku-buku. Iya. Terus nanti yang buat pelajaran kanuragan itu kan biasanya ada dulu. Iya dulu ya ada. Kan, ilmu untuk ini dipelajarin semua sama Mas San itu. Nah ini udah mulai perangainya udah mulai berubah, Bib, dari semenjak dia tadi ya, mungkin kalau misalnya di perguruan nggak semuanya mungkin, tapi di tenaga dalam kepatihan itu kadang-kadang ada pengisian, entah yang dimasukin apa, energi apa, mulai ada di dalam dirinya itu mulai ada perubahan-perubahan kayak gitu, Bib. Dan ditambah lagi dikombinasi sama ilmu yang dipelajari sendiri, versi buku-buku. Kadang-kadang dia cerita sama temennya yang di kulit tambang pasir itu, semalam aku dapat bisikan begini-begini kayak gitu loh. Dapat bisikan di mimpi itu, dapat isyarah, bahasanya keren banget kan. Dapat isyarah, aku harus ngelakuin puasa ini selama seminggu. San, ngeli San. Ya puasanya ngeli man. Ya enggak, buat apaan? Man,
kuat, soalnya nanti itu bisa tekbal, bisa apa, itu setan, jangan didengerin. Aku pokoknya nanti sih mau buat kerja di sana, buat kerja di Jakarta. Sing penting kerja ini dilakoni aja, orang nggak usah didengerin. Kamu itu masih usia belasan tahun, saya umurnya segini aja masih kerja begini, anaknya 5, 4, ya hidup semua, makan semua, San. Dan aku juga nggak pernah ngeresulah, orang-orang ngomong itu biasa, tetap aja kekeh. Malah kata si ini ya, temennya yang pada sama-sama penambang pasir itu ngobrol sama yang lain, bocah, kata sejen katanya begitu, bocah ini mulai berubah, Bib. Iya ya, perangainya mulai angel, mulai yang apa ini emang perangai aslinya seperti itu. Orang Kang, kayaknya setelah kayaknya setelah dia itu mulai belajar kayak gitu, mulai ada perubahan, Bib. Nah, itu berlangsung selama berapa bulan, akhirnya dia pun nggak menemukan apa yang dia inginkan, Bib. Dari perguruan-perguruan yang terakhir yang dia itu ikut ke sana gabung, terus dari bacaan-bacaan itu ya. Akhirnya kata Mas Andri, Santoro itu menghilang selama 2 bulan. Menghilang. Kalau kata mbahnya, kata Mbak Katmi itu, dia itu bilang katanya maksa-maksa gitu, mau kerja di Jakarta, Bib. Ikut sama orang, katanya di daerah Priok, katanya begitu. Tapi setelah di cross check, mbaknya kan nggak ngerti, orang tua yang penting cucunya maksa-maksa minta diongkosin, baja-bajane, ya kan, ngedoli ayam, jualin ayam buat ongkos gitu kan. Ya kalau ongkos katanya bosnya ngongkosin, tapi buat sangu di sana. Diulang, kamu di sana kerja yang baik, nurut sama majikan, macam-macam lah. Nggak taunya Santoro nggak kesana, belum. Karena di cross check sama Andri, sama warga lah, itu ternyata nggak kesana. Karena yang ngajak aja masih di rumah. Maksudnya emang ngomongnya sekitar 6-7 bulan ke depan kan. Itu kan baru berapa bulan. Itu nggak ada yang tahu rimbanya Santoro itu, Bib. Itu kemana akhirnya? Ada yang tahu juga? Ya akhirnya kan tahu-taunya nanti, Bib, kalau ceritanya udah berlanjut. Boleh, lanjut Bang. Tak ambekan sih, Bib. Jadi Santoro itu pulang itu sekitar mungkin mau 4 bulan ke depan, 4 bulanan lah. Lama juga ya? Iya, bahkan enggak ding, Bib, malah udah melewati tenggat dia yang katanya mau ke Jakarta. Hampir 5 bulanan mungkin. Jadi jatuhnya itu belajar di rumah sama buku-buku, entah yang buku-buku Kanuragan kayak gitu, terus belajar juga sama perguruan yang gonta-ganti itu. Yang 5 bulannya dia menghilang. Tahu-taunya dia itu pulang rambutnya wis madandawa, rambutnya agak gondrong, kucel. Katanya si Andri kan tetangganya persis gitu ya. Itu dia itu perangainya bener-bener diem banget, orangnya pun diem banget. Setelah dia pulang itu selama 5 bulan itu terakhir, dia itu pulang, tahu-tahu kan deket-deket si Andri, mungkin pengen ngerokok atau apa, Bib, nggak punya duit gitu loh. Tapi katanya udah pulang ke rumah. Tapi menurut Andri, ini orang kayaknya belum pulang ke rumah. Orang apa, dilihat aja dia itu memang bawa tas gendong, kayaknya kempes, Bib, entah isinya apa gitu loh. Tapi kempes, tas gendong yang kecil itu. Tapi nggak kayak bawa pakaian atau apa loh. Tapi yang jelas dia kayak mirip kayak musafir itu. Sendal jepit, udah botak semua. Sendal jepitnya udah kayak kulit sapi gitu loh, pelontang-pelanting dan tipis banget. Sampai telapakannya itu kelihatan tebel dan jelbut kotor semua lah. Kakinya, kukunya kotor semua. Dan begitu juga penampakannya. Dia itu dulu karena ikut sering nambang pasir, sering kuli kayu, kan badannya gede tegap begitu. Masih tinggi tapi kurus, Bib. Agak kurus, rambutnya dulu agak panjang, ini lebih panjang lagi, tapi kaku. Kayak nggak sampoan gitu. Iya, mirip kayak nggak sampoan bertahun-tahun kayak gitu loh. Jadi kaku, agak ngembang begitu. Terus tapi dia itu kayak lebih percaya diri tapi diem kayak gitu loh. Dia tuh anteng tapi diem, tapi dia pengen sesuatu kayak gitu. Nah, tuh ke rumahnya Andri itu cuman kalingan kebun sedikit lah. Kalau misalnya dari samping rumahnya itu dia nembus kebun pisang, semak-semak itu langsung ketemu sama dapurnya rumahnya Andri, sama orang tuanya Andri. Mas Andri lagi waktu itu aku lagi musim layangan, bikin nyisiki itu loh, nyisiki bambu buat layangan itu.
tahu-tahu dia itu nggak tahu datangnya kapan. Kaget luar biasa saya. Orang udah sore mau sandakala tahu-tahu berdiri depan saya. Itu kaki jelebut, kaki kotor, belok banget gitu. Debu sama tebel semua ininya, Bib. Sama sendal jepit, terus celana wes lepis tapi embuh kayak apa gitu kan. Kaget, malah tak urutin dari bawah, si siapa itu dia. Ya Allah, kaget luar biasa, rambutnya agak panjang tapi bawa tas. Ternyata itu Santoro. Ro, tak kira siapa gitu. Dia mimpi. Oke. Lanjut Mas Ayu. Ya. Andri itu angin kaget di wayah 5:30, kiri kanannya kebun. Kaki seperti itu kan meskipun di kampung, Bib, orang sendalan itu biasanya sendal buat alas kaki supaya nggak kotor. Ini sendalnya udah tipis banget kayak kulitnya kinjeng gitu kan. Tapi kakinya juga kotor banget, pokoknya hitam-hitam, kulitnya kayak tebel banget loh. Walaupun nggak diangkat begitu, ininya agak nyungkring cingkrang gitu kan. Celana bahan bukan lepis, kotor semua. Udah deg. Merinding apa enggak Mas Andri? Enggak merinding, tapi ini takut ini siapa kayak gitu kan. Tiba-tiba muncul dari kebun pisang aku, ya enggak nyambung, orang dia udah pulang, enggak pulang lama. Itu tak perhatiin kakinya kan, kalau dulu itu kaki-kaki keras loh, kadang-kadang juga main bola kan. Akhirnya dilihatin ke atas begitu, ya Allah, setelah ini bajunya, baju kemeja, Bib, hem apa ya, itu warnanya abu, tapi udah kehitam-hitaman gitu loh, jadi belel kemana-mana. Pas melihat ke atas, loh San, kon San, kamu San? Iya, cuman kayak gitu doang. Lah, kamu udah pulang apa belum? Wis, jawabnya malas-malasan, kayak belum makan selama 2 tahun apa gimana. Malas, Bib, jawabnya malas. Tapi dia itu yang dirasakan Andri. Saya bukan penggiat kanuragan, saya juga bukan orang, sama sekali bukan orang hebat Mas, tapi saya merasakan energi aneh di situ loh. Ketika Santoro itu hadir di depannya, seakan-akan dia itu, Santoro berdiri begini ya, terus sana kebun pisang, ada semak-semak, ya rumput-rumputnya nggak kurus, memang kebun petak punya mbahnya itu. Itu pandangan aku yang salah atau aku memang lagi banyak pikiran atau gimana? Perasaan itu yang ngiring Santoro itu banyak, Bib. Tapi antara kelihatan sama enggak. Kadang-kadang aku nanyain Santoro, lah kamu udah masuk? Dia dijawab, aku embuh. Aku ngeliatnya kayak sisi sebelah sana. Jadi kayak di balik-balik pohon pisang, terus pohon-pohonan yang lain, rumputan itu kayak ada yang luntuk kayak gitu loh. Entah siapa, nggak jelas. Ntar kadang-kadang sebelah sana lagi, terus ngerubeng kayak gitu. Lah sampean nggak geser aja atau ngajak si Masan itu masuk ke dalam? Nggak berani lah Mas, modelnya begitu, modelnya serem. Udah takut duluan itu ya? Iya, modelnya serem. Dia tuh berdiri nggak ngapa-ngapain bener. Megang rokok juga enggak, cuman berdiri doang ngeliatin saya lagi nyisikin bambu. Tapi perangasannya, energinya orang enak banget, nggak enak banget lah. Saya aja langsung kayak mau mual. Sementara kayak ada, apa mungkin udah sore ya. Saya juga jarang, kecuali itu lagi mau bikin layangan di samping. Jadi perangasannya banyak orang gitu loh, Bib. Ya kayak banyak pendampingnya gitu. Iya, akhirnya aku nawani, San meteng ya. Cuman diem. Akhirnya kan dia itu kan pakai poci yang itu loh. Yang biasa orang berangkat haji kan dapat poci, ntar belinya di Tanah Abang atau di bundaran sini. Yang jelas kan poci kaji. Itu masih rada anget, tak tuangin. Aku ambil gelas buru-buru masuk ke dalam sambil raup cuci muka. Aku ini salah lihat apa enggak? Itu benar-benar Santoro atau makhluk asing begitu kata bercandanya Mas Andri. Apalagi di belakang-belakangnya itu kayak banyak yang ngikutin. Akhirnya dia balik lagi ke situ. Iya, benar-benar ada Santoro, dan posisinya apa? Lagi duduk bolak-balik itu loh. Lacur-lacur bambu yang udah disisikin, seolah-olah dia ngamatin loh, so tau banget ini buat layangan kayak gitu. Tapi padahal ini dibolak-balik, pandangannya itu tertuju pada rokok, Bib. Dia ngeliatin rokok aja, tapi mau ngambil, dia sempat ngintip si Mas Andi itu dari dalam, nggak langsung keluar. Akhirnya dia keluar, dudut besan, orang apa-apa, dudut di rokok aja nggak apa-apa. Ora, cuman kayak gitu jawabannya.
Mas ini dari mana sih ini minum dulu? Senggane mas, senggane itu apa ya bahasa Indonesia? Pokoknya dia itu minum. Iya. Dia minum itu 1 gelas gede, mungkin menurutku panas, agak panas itu. Ini kayak panas-panas banget, langsung glek. Bisa ngene jagune iki jalan glek. Itu minum dihabisin. Juk maning son, juk maning. Aku itu mulai takut orang kok kayak gini banget ya, dari mana kayak gitu kan. Nggak berani nanyain, paling dia ngambil rokok ditawarin itu dimelodotin baru diambil. Rokok pas nyampe nyedotnya Bib, dicontohin sama dia sampai digituin banget, tapi batuk juga kayak orang nggak pernah ngerokok lama. Alon-alon sang dibilang kayak gitu. Iya Andri, makasih Andri, itu kayak orang bener-bener kecapean. Kamu dari mana sih? Orang sih ngendi, nggak dari mana-mana. Mungkinnya kamu pulang, kamu pasti belum pulang kan? Kamu jangan bohong, pulang aja. Mbak kamu nyariin, jangan bohong. Katanya kamu Jakarta modelnya kayak gue. Jakarta modelnya kayak gitu, jelbut banget kan. Tapi kan bisa jadi Beb. Tapi ya wis, aku permisi katanya begitu. Dia pulang lagi, balik lagi, nembus ke ini pohon, iya pisang, terus semak-semak itu. Nah itu hawanya enak lagi mas. Itu pas Allahu Akbar azan maghrib. Itu wis ya. Tapi aneh, aku masuk ke dalam rumah, bahkan saat sholat pun tak kusuk-kusuin, bisa kebayang mukanya manungsa gue katanya. Manungsa itu terus. Antoro orang ganteng kok jadi kurus, kok dilebut begitu, kok rambutnya juwik-juwik gitu kan, rambutnya itu angel banget lah. Akhirnya apa? Aku itu sampai kepikiran ngomong sama emakku, kenapa sih Dri? Kenapa sih kamu Dri diem aja? Biasanya kalau ngomong sambil makan biasanya sambil ngajakin ngobrol emak, kamu kok diem aja? Enggak mak, mau anak Santoro. Tadi itu aku ketemu sih bener katanya. Iya Santoro itu pulang waya-waya sandakala. Serem mak, serem primen bocah kayak kok serem apa nih? Serem penampilannya. Itu lagi mereka ngobrol-ngobrol gosipin gibai Santoro. Ternyata udah teriakan kenceng banget dari seberang kebun. Itu teriakan itu pastikan itu Nini Katmi. Mbahnya. Iya, Nini Katmi udah teriakan begitu langsung kan. Berdiri ditaruh piringnya saya mas. Itu teriak, kenapa ya mak? Tapi dia itu langsung ngambil baterai. Baterai itu senter yang dulu itu kan panjangnya kan. Ngambil santai, Pandindri, aku melu. Kata amanya seperti itu. Bapaknya, apa sih rame-rame? Kesingkruan siapa? Itu yang teriak siapa? Gitu kan. Tapi baru mau keluar itu kan enaknya dari pintu samping belakang. Langsung gak jadi. Andri langsung gak jadi. Loh, kamu kenapa kok mandek di situ? Mak, mula mak, katanya nggak jadi mak. Lah itu kan bakatnya kamu nggak mau nolongin atau kenapa-napa, itu kan ada Santoro. Lah gue karena gara-gara Santoro aku ngeliat Santoro itu aneh tadi modelnya. Iya juga ya. Tapi ini orang ditulungi wong tua mati primen. Iya, orang tua ya? Kalau mati gimana? Udah itu bertiga. Itu adanya ditinggal, jadi adanya si Andri kan perempuan, adanya lagi perempuan, kita jagani anak, adine jagani, setelin TV dulu Bib, ini itu keluar, lewatnya muter nggak kebun pisang itu kan banyak semak takutnya ada ular, pas muter ternyata warga udah banyak Bib. Warga udah banyak di situ, ya ada bahkan RT ada di situ, mereka itu ngumpul di dalam itu. Mas Andri sama keluarga menemukan di dalam itu Nini Katmi benar-benar lagi lempeh-lempeh di balai-balai bambu. Pingsan gitu. Bukan balai-balai bambunya Doraemon loh ya. Itu baling-baling Bib. Itu lagi bukan pingsan, jadi lemes, ngampleh lemes, kayak gitu. Tapi ada yang megangin. Ya ada saudara orang tua lagi, orang tua ya masih ya. Sama saletingan lah ya. Itu lagi nyebut wah yuk nyebut yuk kayak gitu itu. Ya Allah Miki siapa itu si tadi apa kayak gitu. Jadi Mbak itu ngeliat sesuatu gitu ya? Mbak lihat sesuatu. Nah orang-orang itu nggak pada kalau Santoro udah pulang. Ya makanya kan otomatis Mbaknya udah tahu kan. Akhirnya Andri ngomong, Santoro nendi Mbak, Santoro nendi. Kayak mana. Santoro itu kesana, tapi nunjuknya ke atas, Bib. Nunjuknya ke atas, wuwungan. Atas kan wuwungan.
Mengendi Mbah, metu ke depan apa ke ini samping, apa ke pintu samping. Mana menduwur, Bib. Santoro katanya ke atas. Lah, emang Santoro balik diri, yang lain itu nggak ada yang tahu ya, cuma kalau itu yang Santoro tahu, ya. pulang kayak gitu kan. Akhirnya mereka, loh kita nggak pernah lihat Santoro itu kan katanya ke Jakarta, tapi ada Jakarta apa nih, orang nggak ikut ke sana. Kapan dibalik ya? Tadi mau maghrib sempat nemuin aku, dicari sekeliling rumah nggak ada, Bib, tapi tasnya ada sama sendal yang udah botak-botak sapi itu loh. Ki sendalnya itu, iya ki sendalnya tipis banget, sampai dipegangin sama warga yang sendal model kayak ada yang kayak gitu. Iya. Bisa dibahas. Akhirnya dikasih minum, didoain si Mbak Katmi. Tapi orang juga yang ngasih lebih tahu sebenarnya Mbak Katmi itu yang lebih sering nyembuhin orang. Iya. Dia tua dan memang banyak ngerti tentang hal kayak gitu. Tapi kan saling doa mendoakan kan. Akhirnya dia berhasil siuman. Terus akhirnya nungguin Santoro nggak datang cerita Mbak Katmi kalau tadi itu dia ngelihat Santoro minta makan tadinya, minta makan. Roh, kamu mau makan apa? Bocah bagus, orang balik modelnya angel, katanya modelnya kok kayak gitu, jadi kurus. Mbak Oli makan nih, Mbak itu dari makanin dari dulu. Kalau tahu kamu mau kayak gitu di rumah aja, kok jadi kurus, tua, jelei modelnya kayak gitu. Akhirnya, Mbah, aku mau makan lauk ikan, kebeneran Bib. Tinggal nyedok di belakang itu ada kolam kecil, kayak ikan nila atau apa gitu, dimasakin digorengin. Tapi giliran dikasih nila marah, Bib. Nila goreng nggak mau. Sing kon goreng siapa? Digituin katanya. Yang nyuruh goreng siapa gitu? Yang nyuruh goreng siapa? Dia nggak mau ikan nila goreng kayak gitu. Lah Mbah, maksudnya primen, kata yang lain. Jaluknya mentah, ya Allah, bocah kayak keprimen, jaluknya mentah, Bib. Makan hidup-hidup gitu. Ya nggak tahu, pokoknya mentah. Maksudnya primen, Mbah. Bocah kenang apa, kesetanan apa, supaya orang balik jaluknya mentah iwake. Jaluknya mentah aku lah mukul orang digamblang tak, cuman nggak dipukul doang. Wis bocah mbuh kayak kesetanan, tolong bocah wis dadi kon meneh apa ya gitu, katanya ditolongin bocah itu kenapa. Itu seperti itu, Bib. Akhirnya karena marah-marah, aku itu si kon jaluknya apa? Ayam. Akhirnya kan dicari ayam, namanya jam segitu. Ayamnya Mbak Katmi itu banyak kan yang tidurnya nangkring di atas. Bu yang ambil sendiri gitu kan. Mintanya diambilin, ngambil aja yang kemanggangan itu, yang tidur di bawah. Perempuan lagi itu main rebut aja, Bib. Jadi dia itu niatnya mau digorokin. Kyo kon sing gorok, kamu yang gorok laki-laki. Alah kesuwen cuma digeblok kayak gitu di tembokan, Bib. Ayamnya. Ayam cuma digeblokan di tembokan, terus untungnya aku nggak ngeliat, jadi dia cuma balik badan kayak dimakannya gitu lebih. Cuman bunyi kak sekali udah, terus aku jerit lemes. Itu dia itu keluar bawa ayam. Iya gede. Ada yang ngomong kayak gitu, ada darahnya. Jadi lantainya kan lantai upin dulu tikel gitu kan. Jadi orang itu ada yang bawa senter juga, di situ nggak, lampunya nggak begitu terang, tapi mereka ngeliat ada jajaran darah. Arahnya memang keluar dari pintu samping itu kebun. Itu Bib. Kayaknya ini ya Bib, nyambungnya Bib ya. Kita mau nyambung apa ini? Iya nyambung nggak apa-apa. Oke, Mas Ayong, mungkin waktunya nggak cukup, mungkin ada part 2 ya. Ada part 2. Oke, kawan-kawan, mungkin ini langsung aja kita tutup. Mungkin ada, ya bukan mungkin lagi, ini pasti ada sambungannya. Oke, Mas Ayong, terima kasih, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mantengin channel Ngobrol. Sampai jumpa lagi di cerita ngobrol berikutnya. Tentunya masih bersama Mas Ayong. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.